Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Febrianti Irina Putri sebagai tentor dasar-dasar manajemen keuangan. Langsung saja kita bahas soal UAS kemarin. Nomor 1 diketahui ini ada kondisi ekonomi, PI, RA, dan RB di tabel ini. Dari dua investasi saham A ini ada yang RA, saham B itu adalah yang RB. Manakah menurut Anda yang dipilih? Analisislah dengan menghitung masing-masing expected return, variance, standard of deviation, dan coefficient of variance. Jadi, di sini kita jawab. Ini tadi soalnya, kondisi ekonomi, PI, RA, sama RB. Kita akan menghitung expected return. Di sini kita tulis, kita bikin tabel lagi. RA sudah diketahui di soal, di tabel ini kita tulis kembali. PI-nya juga sudah diketahui di soal, di sini di tabel ini. Kemudian kita mencari expected return yang saham A atau RA. Jadi caranya adalah RA dikali PI. Min 0,18 dikali 0,10 hasilnya min 0,018. Yang kedua juga sama, 0,33 dikali 0,20 sama dengan 0,066. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima sama. Kemudian kita jumlahkan, yang RA dikali P ini seluruhnya dijumlahkan ke bawah ini. Hasilnya adalah 0,13. Jadi expected return untuk saham A atau RA adalah 0,13. Kemudian kita akan mencari yang RB atau saham B, expected return saham B. Ini RB sudah diketahui di soal yang sebelah sini. RB, PI-nya juga sama. PI-nya menggunakan yang PI yang di soal, kemudian dikalikan RB dikali PI. Min 0,14 dikali 0,10 sama dengan min 0,014. Yang kedua juga sama caranya begitu, ketiga, keempat, kelima sama caranya. Kemudian kita jumlahkan semua, dari RB dikali PI ini dijumlahkan semua, hasilnya 0,167. Jadi expected return saham B atau expected return RB adalah 0,167. Kemudian kita cari variansnya. Di sini saya membuat tabel ada RA min RA min expected return RA. Maksudnya RA ini adalah dari yang sudah diketahui di tabel awal di soal RA ini ya. RA dikurangi expected return A atau expected return saham A kan 0,13. Caranya kita melihat aja, ini RA-nya kan min 0,18 dikurangi expected return saham A-nya adalah 0,13 sama dengan min 0,31. Yang kedua juga sama, RA-nya 0,33 dikurangi expected return saham A adalah 0,13 sama dengan 0,2. Yang ini juga sama, 0,02. Ini dapatnya dari RA min RA. Kemudian tabel yang kedua ini adalah RA min RA pangkat 2. Jadi tabel ini yang sebelah sini ini dipangkatkan 2. Jadi tinggal min 0,31 pangkat 2, 0,2 pangkat 2 kan sama dengan 0,04. Kayak gitu. Yang bawah juga sama, 0,02 pangkat 2 sama dengan 0,0004. Yang keempat dan kelima juga sama. Kemudian dari tabel ini kita akan membuat tabel RA min RA pangkat 2 dikali PI. Maksudnya ini tabel yang di sini, hasil yang di sini dikalikan dengan PI. Jadi 0,0961 dikali PI-nya yang pertama adalah 0,1 di sini nih. PI-nya 0,1. Berarti hasilnya 0,00961. Contoh yang kedua lagi, 0,04 dikali PI. PI-nya yang kedua adalah 0,20. Jadi 0,04 dikali 0,20. Hasilnya 0,008. Contoh yang ketiga lagi nih. 0,0004 dikali PI yang ketiga 0,40. Hasilnya 0,00016. Yang keempat juga sama, yang kelima juga sama. Kemudian untuk mencari variannya, kita jumlahkan semua dari tabel yang RA min RA pangkat 2 dikali PI. Ini dijumlahkan semua. Hasilnya varian dari RA atau saham A sama dengan 0,02396.
di sini. Jadi varian RA sama dengan 0,02396 atau kalau dibulatkan sama dengan 0,024. Kemudian kita mencari saham B atau varian B. Di sini diketahui RB, RB-nya yang di sini. Ini RB dikurangi ERB. ERB-nya kan ini 0,167 ERB. Jadi RB-nya kan min 0,14 dikurangi 0,167. Hasilnya adalah min 0,307. Kemudian yang kedua juga sama. 0,22 dikurangi 0,167, hasilnya 0,053. Yang di sini juga sama caranya. Di sini juga sama, di sini juga sama. Kemudian tinggal kita pangkatkan. Yang di sini tadi tinggal dipangkatkan. Min 0,307 pangkat 2, hasilnya ini. Kemudian 0,053 dipangkatkan 2, hasilnya ini. 0,143 pangkatkan 2, hasilnya ini. Yang ini bawahnya juga sama. Kemudian ketika sudah, ini dikalikan dengan PI. Jadi 0,09425 dikali PI. PI yang pertama berapa? 0,1. Berarti 0,09425 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,009425. Yang kedua juga sama. 0,00281 dikali PI yang kedua adalah 0,20. Hasilnya 0,000562. Yang ketiga juga sama, 4 juga sama, 5 juga sama. Caranya begitu. Jadi varian dari RB ini adalah hasil penjumlahan dari ini. Sama dengan jumlahnya 0,026922. Di sini varian RB atau varian dari saham B. Kalau dibulatkan jadi 0,027. Kemudian kita diminta untuk mencari standar deviasinya. Deviasi. Jadi standar deviasi ini adalah akar dari varians. Variansnya kan ini tadi. Ini varian saham A, ini varian saham B. Jadi standar deviasi RA adalah akar dari nih 0,024 yang di sini. Jadi akar dari 0,024 adalah 0,155. Untuk mencari standar deviasi saham B atau RB, variannya adalah 0,027. Jadi akar dari varian 0,027 sama dengan 0,164. Kemudian kita akan mencari coefficient of variance. Rumusnya coefficient of variance dari saham A adalah standar deviasi RA dibagi expected return RA. Jadi standar deviasi RA tadi kan ini 0,155 dibagi 0,13 ini dapat dari expected return yang dikerjakan di A ini. Expected return yang RA 0,13. Jadi hasilnya adalah 1,192. Untuk koefisien of variance yang RB, ini standar deviasi RB adalah 0,164 ditulis di sini dan expected return RB-nya 0,167 dari sini. Nih. Jadi hasilnya adalah 0,982. Jadi, menurut pengerjaan yang di atas, investasi yang dipilih adalah saham B. Dengan expected return yang lebih besar, meskipun resiko lebih tinggi sedikit, namun efisiensinya jauh lebih baik. Kemudian kita mengerjakan nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Nih, nomor 2A. Pak Amir berencana untuk mendepositokan uangnya sebesar 75 juta di bank yang memberikan bunga majemuk triwulan sebesar 12% selama 5 tahun. Jadi nilai deposito Pak Amir setelah 5 tahun. Oke, diketahui PV itu merupakan present value adalah 75 juta yang disoal. I merupakan bunga majemuk tadi 12%, N itu waktunya 5 tahun, dan M merupakan frekuensi per tahun. Kenapa 4? Karena tadi triwulan, disebutkan triwulan. Jadi 1 tahun kan 12 bulan. 12 bulan dibagi triwulan atau 3 bulan sama dengan hasilnya adalah 4. Kemudian nilai depositonya, ini rumusnya adalah FV. FV ini merupakan future value. Future value sama dengan present value dikali 1 plus I per M pangkatkan N kali M. Future value-nya jadi 12% dari bunga majemuk 5 tahun itu adalah waktunya sama dengan 75 juta dari PV dikali 1 plus 12% itu dari bunga majemuk atau I dibagi 4 itu M-nya adalah 4 ini dikali dipangkatkan N-nya adalah 5 dikali
4M-nya ini. Frekuensinya berarti 75 juta dikali 1,03 pangkat 20. Jadi hasilnya adalah 135.450.000. Itu adalah nilai deposito Pak Amir. Kemudian yang 2B, soal 2B. Ibu Alina memiliki rencana untuk membeli rumah pada tahun 2028 dengan harga 350 juta. Bank memberikan bunga majemuk tahunan kepada Ibu Alina sebesar 8% per tahun. Jadi uang yang harus Ibu Alina tabung pada 2024 agar pada tahun 2028 Ibu Alina dapat membeli rumah seharga 350 juta. Oke, kita kerjakan. 2B tadi diketahui harga rumah tahun 2028 adalah 350 juta. Bunga majemuk atau I-nya itu 8%. Jadi tahun menabung antara 2024 sampai 2028 adalah 4 tahun. Jadi yang harus Bu Alina tabung adalah PV atau present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Future value-nya tadi 350 juta dibagi 1 ditambah 0,08. Ini dari 8%. 8% kalau dijadikan desimal adalah 0,08. Dipangkatkan ini adalah 4 tahun dari 4. Jadi hasilnya adalah 257 juta 258.361 rupiah. Jadi uang yang harus Ibu Alina tabung pada tahun 2024 adalah sebesar segini. Kemudian kita mengerjakan soal nomor 3. Nih, suatu proyek membutuhkan investasi mesin seharga 8.500.000 dengan biaya instalasi mesin sebesar 500.000. Pengirimannya 1 juta. Proyek ini memiliki umur 5 tahun tanpa nilai sisa. Pada akhir tahun kelima proyek dihentikan. Jadi penjualan produk tahun ke-1 100.000, tahun kedua 120.000, ini tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kemudian Anda diketahui harga jual selama 2 tahun pertama. Berarti maksudnya tahun ke-1 dan kedua adalah 150, sedangkan tahun berikutnya adalah 180. Tahun ketiga, 4, 5 itu harga jualnya 180 per unit. Variabelnya biayanya adalah 85 per unit, biaya tetap sebesar 400.000 per tahun. Depresiasi mesin dilakukan dengan metode garis lurus, tarif pajak 15%. Untuk memulai proyek dibutuhkan modal kerja 250.000. Setiap tahun, modal kerja yang dibutuhkan sebesar 5% dari pendapatan penjualan. Jadi, semua modal kerja akan dikembalikan atau recovery pada tahun kelima. Hitunglah net cash flow atau NCF. Oke. Soal nomor 3. Nah, di sini. Ini sudah saya rangkum. Harga mesin, instalasi, pengiriman, ini dijumlahkan semua. Jadi total investasi aset tetapnya sama dengan 10 juta. Modal kerja awal tadi 250.000. Jadi total arus kas awal atau tahun ke-0 adalah minus 10.250 dari ini sama ini. Tapi ini tahun ke awal jadinya min 10.250.000. Tadi harga jual tahun pertama dan kedua adalah 150. 3 tahun berikutnya adalah 180. Untuk depresiasi garis lurusnya adalah 10 juta. Ini dari aset tetapnya dibagi umurnya 5 tahun adalah 2 juta per tahun. Jadi ada biaya juga, biaya variabel per unit tadi 85, biaya tetap tahunan 400.000, tarif pajak 15%, dan modal kerja setiap tahun itu 5% dari pendapatan. Kita akan menghitung NCF atau net cash flow tahun pertama. Penjualan 100.000 ini dari yang sudah diketahui ini. Nanti kalau menghitung penjualan berarti yang di sini. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kalau tahun pertama adalah 100.000, tahun kedua adalah 120.000. Kita menghitung tahun pertama, maka tahun pertama adalah 100.000 dikali 150 ini merupakan harga jual. Jadi 100.000 dikali 150 sama dengan 15 juta. Biaya variabelnya adalah ini adalah yang sudah diketahui di tahun pertama tadi. 100.000 dikali biaya variabelnya 85 sama dengan 8.500.000. Biaya tetapnya tadi 400.000, depresiasinya 2 juta. Ini semua dikurangi. 15 juta dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini sama dengan EBIT. EBIT itu merupakan earning before interest and tax. Jadi bisa disebut dari laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya berarti 4.100.000. Kemudian pajaknya tadi 15%. 15% dikali 4.100.000 sama dengan 615.000. Jadi laba setelah pajak adalah ini dikurangi ini.
4.100.000 dikurangi 615.000. Hasilnya 3.485.000. Jadi cash flow operasi laba setelah pajak ditambah depresiasi. Ini dijumlahkan dengan depresiasinya tadi 2 juta. Hasilnya 5.485.000. Tapi kita akan mencari kenaikan modal kerja. Working capital tahun pertama adalah 5%. Tadi sudah diketahui 5% dikali 15.000 ini dari penjualan 15 juta, maaf. 5% dikali 15 juta. Hasilnya 750.000. Kemudian awalnya modal kerja itu 250, ini dikurangi. Jadi terjadi kenaikan sebesar 500.000. Jadi NCF atau net cash flow tahun pertama yaitu 5.485 dari sini dikurangi 500.000 ini. Hasilnya 4.985. Kemudian kita menghitung tahun kedua. Penjualannya di tahun kedua di soal itu 120.000 dikali 150 itu harga jualnya 18 juta, biaya variabelnya juga sama. Ini sudah diketahui di soal, dikali 85 itu biaya variabel. Jadinya 10.200, biaya tetapnya 400.000, depresiasinya 2 juta, dikurangin semuanya. Jadi EBIT atau laba sebelum pajaknya 5.400. Pajak 15% berarti 15% dikali 5.400 adalah 810.000. Jadi laba setelah pajaknya ini 5.400 dikurangi 8.810, maaf. Jadi hasilnya 4.590.000. Jadi cash flow operasi adalah 4.590.000 ditambah depresiasinya 2 juta sama dengan 6.590.000. Kita akan menghitung kenaikan modal kerja WC atau working capital tahun kedua itu 5% dikali 18.000. 18 juta itu adalah penjualan, di sini 18 juta sama dengan 900.000. Jadi kenaikannya 900.000 dikurangi 750. Ini dapatnya dari working capital tahun pertama. Di sini. Working capital tahun pertama ini 750.000. Hasilnya 150, jadi NCF tahun kedua adalah 6.590.000 dikurangi 150 sama dengan 6.440.000 rupiah. Dari sini ya, cash flow dikurangi kenaikan working capital ini. Kemudian kita mencari tahun ketiga. Penjualan tahun ketiga itu 120.000 dikali 180 karena harga jual tahun ketiga itu 180 sama dengan 21.600. Biaya variabelnya juga sama, 120.000 dikali 85 biaya variabel yaitu 10.200, biaya tetapnya 400, depresiasinya 2 juta. Dikurangi semua, EBIT-nya adalah 9 juta. Pajaknya 15%, berarti 15% dikali 9 juta sama dengan 1.350. Laba setelah pajak hasilnya 7.650. Cash flow operasinya yaitu 7.650 ditambah 2 juta itu depresiasi. Jadinya 9.650. Kenaikan modal kerja WC tahun ketiga 5% dikali penjualan. Yang di sini 21.600 sama dengan 1.080.000. Kenaikannya adalah 1.080.000 dikurangi 900.000 itu dari WC tahun kedua yaitu sama dengan 180.000. Jadi NCF tahun 3 adalah 9.650.000 dikurangi 180.000 sama dengan 9.470.000. Kemudian kita menghitung tahun keempat. Penjualannya adalah 80.000 dikali harga jualnya 180 sama dengan 14.400. Biaya variabelnya 80.000 dikali 85 biaya variabel sama dengan 6.800. Biaya tetapnya 400.000, depresiasinya 2 juta. EBIT-nya sama dengan 5.200. Dari sini dikurangin semua. Pajaknya 15%, berarti 15% dikali 5.200. Hasilnya 780.000. Laba setelah pajak sama dengan 4.420.000. Ini dikurangin ini. Cash flow setelah operasi, jadi 4.420.000 ditambah 2 juta ini merupakan depresiasi. Jadinya sama dengan 6.420.000. Perubahan modal kerja WC tahun keempat berarti 5% dikali 14.400 dari penjualan tadi. Jadinya sama dengan 720.000. Ini terjadi penurunan karena ini kan WC tahun keempat kan 720.000, sedangkan WC tahun ketiga adalah 1.080.000. Jadi minus 360. Artinya kalau minus berarti kembali ke perusahaan. Jadi NCF tahun keempat adalah 6.420 ditambah 360.000 sama dengan 6.780.000. Kemudian kita akan menghitung tahun kelima. Penjualannya 30.000 dikali 180 itu harga jual 5.400, biaya variabelnya 30.000 dikali 85
sama dengan 2.550.000, biaya tetapnya masih sama 400.000, depresiasinya 2 juta. EBIT atau laba sebelum pajak adalah 450.000, pajaknya 15%, jadi 15% dikali 450.000 sama dengan 67 juta, 67.500, maaf. Laba setelah pajak sama dengan 450.000 dikurangi 67.500 sama dengan 382.500. Jadi cash flow operasinya 382.500 ditambah 2 juta depresiasi. Jadi 2.382.500 rupiah. Kita akan menghitung recovery modal kerja. WC tahun keempat tadi 720.000. Kemudian kita menghitung WC tahun ke-5 sama dengan 5% dikali 5.400.000 dari penjualan. Penjualan ini WC keempat kan tadi ini. Ini 720. Jadi 5% kali 5.400.000 adalah 270.000. Terjadi penurunan lagi. 270.000 dikurangi 720.000 itu adalah WC tahun keempat. Minus 450.000. Tapi 450.000 ini akan ditambah recovery modal kerja awal. 250.000 tadi yang sudah diketahui di soal. Modal kerja awal. Jadi total recovery adalah 700.000. Jadi NCF tahun 5 adalah 2.382.500. Dari sini cash flow operasi ditambah 700.000 dari total recovery. Hasilnya 3.082.500. Kita menghitung net cash flow per tahunnya. Tahun ke-0 tadi sudah diketahui negatif 10.250.000. Tahun pertama hasilnya NCF-nya 4.985, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Ini merupakan net cash flow per tahunnya. Kemudian kita mengerjakan soal keempat, soal terakhir. Soal keempat di sini. Ini ada proyek A dan proyek B. Ini periodenya. Ini adalah investasinya. Yang di dalam kurung ini merupakan investasinya. Kita menghitung yang proyek A. Dan proyek B 4A itu bila diharapkan rate of return-nya itu 15%, kita akan menghitung net present value dari kedua proyek tersebut. Manakah proyek yang dipilih? Kemudian menggunakan metode profitability index, manakah proyek yang dipilih? Kemudian kita akan mencari menggunakan metode payback period. Kebijakannya untuk payback adalah 4 tahun. Manakah proyek yang dipilih? Oke. Jadi nomor 4, periode proyek A, proyek B ini sudah diketahui. Tapi di sini saya menambahkan tabel faktor diskonto 15%. 15% karena rate of return-nya itu adalah 15%. Caranya, karena 2023 ini merupakan di dalam kurung ini adalah investasi, jadi ini tidak perlu ada faktor diskontonya. Jadi 2024 caranya itu dapatnya dari 1 per 1 ditambah 15% pangkat 1. Itu yang tahun 2024. Itu hasilnya 0,8696. Untuk tahun 2025 berarti 1 per 1 ditambah 15% pangkat 2. Hasilnya 0,7561. Untuk tahun 2026 berarti 1 per 1 plus 15% pangkat 3. Hasilnya ini berarti nanti dipangkatkan ke 4. Kemudian kita akan menghitung NPV atau net NPV, net present value. Untuk proyek A terlebih dahulu, tahun pertama atau dimulai tahun 2024. 4 juta ini dikali 0,8696 ini dari faktor diskonto sama dengan 3.478.400 rupiah. Untuk tahun kedua atau tahun 2025 sama saja 4 juta dikali ini faktor diskonto ini hasilnya 3.024.400. Tahun ketiga atau tahun 2026 sama ini 4.500 dikali ini. Tahun keempat atau tahun 2027 jadi 4.500 dikali ini. Jadi kemudian yang hasil ini dijumlahkan semua. Total PV inflow adalah 12.034.650. Jadi NPV itu rumusnya adalah PV inflow dikurangi investasi.
Jadi 12 juta 34.650 dikurangi 10 juta itu investasi dari sini. Nih, yang di dalam kurung. NPV-nya adalah positif 2.034.650. Kemudian kita akan menghitung proyek B. Tahun pertama sama saja. Dimulai dari tahun 2024, 2 juta dikali faktor diskonto. Tahun kedua berarti 2025 itu 3.500.000 dikali faktor diskonto yang kedua ini. Tahun ketiga, tahun keempat juga sama. Kemudian hasilnya ini dijumlahkan. Hasilnya 11.346.900. Jadi PV inflow-nya adalah ini dikurangi investasi 10 juta dari sini. Nih. Hasilnya adalah plus 1.346.900. Jadi yang dipilih adalah proyek A karena NPV-nya itu lebih besar. Ya, proyek A. Kemudian kita 4B, kita akan mencari PI. PI rumusnya adalah PV inflow dibagi investasi. Proyek A PV inflow-nya sudah diketahui dari sini. Nih, 12 juta 34.650 dibagi investasinya 10 juta. Hasilnya 1,203. Untuk proyek B juga sama, 11 juta 346.900 dibagi 10 juta investasi. Hasilnya 1,135. Jadi proyek yang dipilih adalah A karena PI-nya lebih besar dibandingkan dengan proyek B. Kemudian kita akan menghitung payback period. Investasinya tadi kan sama-sama 10 juta. Proyek A maupun proyek B itu kan 10 juta yang ada di dalam kurung. Jadi kita akan menghitung proyek A dulu. Kita akan membuat tahun, cash flow, sama kumulatif. Tahun pertama atau tahun 2024, ini ada 4 juta. Dari sini. 4 juta. Ini tahun kedua 4 juta, 4.500.000, 4.500.000. Itu untuk yang proyek A. Kumulatifnya caranya, ini 4 juta. Kemudian kumulatif tahun kedua itu 8 juta, dari 4 juta ditambah 2 juta, ini ditambah ini, tahun pertama tambah tahun kedua 8 juta, kemudian ditambahkan lagi 4.500.000 sama dengan 12.500.000. Ini 12.500.000 ini sudah menutup investasi karena investasinya hanya 10 juta. Jadi sisanya 10 juta dikurangi 8 juta dari sini, 8 juta, itu kan masih sisa 2 juta. Jadi 2 juta dibagi 4.500.000. Ini adalah cash flow tahun ketiga. Sama dengan 0,44 tahun. Itu adalah sisanya. Kalau 8 juta kan belum menutup 10 juta. Kalau 12.500.000 kan sudah menutup investasi tapi kebanyakan. Jadi di sini kan 2 tahun ditambah sisanya tadi adalah 0,444 tahun. Jadi 2 tahun, 444 tahun. Itu adalah payback period proyek A. Untuk payback period proyek B, yang pertama, tahun pertama tadi 2 juta atau tahun 2024 2 juta, 2025 adalah 3.500.000, tahun ketiga adalah 4.500.000. Ini jumlahkan kumulatifnya. Kumulatifnya yang pertama 2 juta, ini ditambah ini adalah 5.500.000 dan ini tambah ini adalah 10 juta. Ini adalah pas karena investasinya 10 juta, tahun ketiga juga tepat menutup investasi 10 juta. Jadi PP proyek B adalah 3 tahun. Yang dipilih ada proyek A karena payback periodnya lebih kecil yaitu 2,444 tahun. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.